Berita pertama datang dari Dovizioso yang dituding tampil kurang kompetitif akibat dari perpanjangan kontrak baru yang belum disodorkan oleh pihak Ducati. Berita kedua datang dari Marc Marquez yang menjalani operasi kedua jelang MotoGP Brno Ceko pekan ini. Berita terakhir datang dari Managing Director Yamaha Motor Racing, yaitu Lee Jarvis, yang menyatakan alasan Rossi belum resmi gabung Petronas Yamaha. Andrea Dovizioso membeberkan penyebab utama dirinya tampil kurang kompetitif di seri kedua MotoGP musim ini. Ia membantah performa buruknya di GP Andalusia 2020 kemarin lantaran ia belum juga dapat kontrak baru dari tim Ducati hingga saat ini. Seperti yang diketahui, Dovi memang tampil kurang begitu mengesankan ketika menjalani balapan di GP Andalusia kemarin. Memulai start dari posisi ke-14, Dovi harus menyelesaikan balapan yang berlangsung di sirkuit Jerez itu dengan menghuni posisi ke-6. Apa yang diraih Dovi di GP Andalusia membuat dirinya gagal mengulangi kesuksesannya saat tampil pada seri perdana yang berhasil di sirkuit Jerez. Pada balapan tersebut, Dovi sukses mengklaim podium ketiga. Banyak pihak yang menilai performa buruk Dovi di GP Andalusia kemarin merupakan bentuk protes kepada manajemen tim Ducati yang hingga kini belum juga memenuhi tuntutannya pada kontrak baru. Akan tetapi, pebalap berkebangsaan Italia tersebut membantah rumor yang beredar. Desmond Dovi, julukan Dovizioso, menyatakan bahwa posisi start di GP Andalusia jadi penyebab dirinya gagal meraih hasil positif dalam balapan tersebut. Dovi juga memberikan sejumlah permasalahan yang dirasakan pada motornya, yakni Desmosedici. Dovi menyebut beberapa hal tersebut semakin mempersulit dirinya untuk bisa bersaing dengan para pembalap di barisan terdepan. Start dari posisi 14 jelas tak membantu, tapi ada hal positif. Ketika Anda mencoba banyak hal, Anda juga dapat banyak masukan, dan kami harus bekerja baik dalam menginterpretasikannya demi mempersiapkan diri dalam balapan berikutnya, ungkap Dovizioso. Seperti yang kita ketahui, pebalap Repsol Honda Marc Marquez baru saja menjalani operasi lagi pada Senin 3 Agustus 2020 waktu setempat atau Selasa waktu Indonesia, beberapa hari sebelum pelaksanaan MotoGP Ceko. Yang kita ketahui pula, Marc sempat mengalami kecelakaan pada race pembuka MotoGP Jerez, Spanyol 19 Juli lalu. The Baby Alien mengalami kecelakaan di tikungan ketiga sirkuit Jerez. Saat balapan menyisakan 4 lap lagi, ia mengalami high side hingga membuatnya menderita patah tulang lengan kanan. Marquez sempat mengikuti rangkaian sesi latihan bebas free practice ketiga seri kedua MotoGP Andalusia setelah sukses menjalani operasi pertama. Namun, saat sesi kualifikasi, ia tak begitu maksimal dan harus absen mengikuti balapan utama GP Andalusia. Kabar terbaru, Marquez baru saja menjalani operasi keduanya menjelang seri ketiga musim ini. Melansir dari laman MotoGP, operasi ini dilakukan setelah plat titanium di lengan kanannya mengalami kerusakan akibat akumulasi stres.
Marc Marquez menjalani operasi 13 hari yang lalu, dan hari ini dia kembali ke ruang operasi, ucap dokter MotoGP Xavier Mir. Xavier Mir dan timnya berhasil mengganti plat titanium, dan Marc Marquez akan tinggal di rumah sakit selama 48 jam ke depan atau sekitar 2 hari sebelum ia dipulangkan. Dan dari hasil update terbaru, Stefan Bradl yang akan menggantikan posisi sementara Marc Marquez untuk membalap bersama Honda Repsol Team. Kesepakatan yang dinanti-nantikan penggemar MotoGP belum juga tercapai. Valentino Rossi tak kunjung menandatangani kontrak bersama Petronas Yamaha CRT. Seperti yang diberitakan, Rossi sudah menerima dirinya akan membela tim satelit Petronas Yamaha CRT pada MotoGP 2021 yang akan datang. CEO Petronas Yamaha CRT, Razlan Razali, juga menyatakan tertarik untuk bekerja sama dengan The Doctor. Berdasarkan kabar yang beredar, kesepakatan tersebut akan diumumkan pada pekan balapan perdana MotoGP Spanyol 2020 17 hingga 19 Juli lalu. Nyatanya, hingga ajang balap MotoGP telah merampungkan seri kedua, tidak ada pernyataan resmi yang dirilis. Muncul kekhawatiran kesepakatan tersebut mandek dilaksanakan akibat satu dan lain hal. Lin Jarvis memastikan negosiasi masih terus berlangsung di luar pantauan media. Ia juga menegaskan tidak ada masalah dalam negosiasi antara Petronas dengan Valentino Rossi. Satu hal yang menghambat terjalinnya kesepakatan adalah dibutuhkan persetujuan dari ketiga pihak. Lin Jarvis menerangkan alur kesepakatan harus dimulai dengan persetujuan dari Valentino Rossi dengan Yamaha, lalu bergabung ke Petronas Yamaha CRT. Terdengar mudah, tetapi tidak sesimpel itu. Ini hanya soal mendefinisikan secara tepat terkait kewajiban, hak dan ketentuan dari semua pihak yang terlibat, tutup pria 62 tahun tersebut.